Pemirsa, pemerintah berhasil melakukan uji terbang pesawat menggunakan bahan bakar bioaftur atau aftur sawit, di mana capaian tersebut merupakan sejarah baru bagi dunia penerbangan Indonesia, sekaligus meningkatkan penggunaan energi ramah lingkungan. Uji terbang pesawat CN235-200 Flying Testbed buatan Dirgantara Indonesia berhasil menggunakan bahan bakar bioaftur J2.4 atau aftur sawit. Uji terbang tersebut berada pada ketinggian 10.000 kaki selama 1 jam 20 menit, di mana bahan bakar pesawat dicampurkan 2,4% minyak inti sawit yang diproduksi PT Pertamina dengan penggunaan katalis merah putih milik Institut Teknologi Bandung atau ITB. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga telah melakukan uji teknologi penggunaan bioaftur sejak tanggal 8 hingga 10 September lalu. Menteri ISDM Arifin Tasrif mengatakan penggunaan bioaftur merupakan upaya mempercepat penggunaan energi baru terbarukan sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca dari transportasi udara. Berdasarkan Peraturan Menteri ISDM Nomor 12 Tahun 2015, pencampuran bahan bakar nabati pada aftur ditargetkan mencapai 3% pada 2020 dan 5% pada 2025. Dan hari ini kita telah melihat sejarah baru, yaitu penerbangan perdana yang menggunakan bahan bakar nabati yang memang kita tunggu selama ini. Dan hari ini, tadi pagi telah dicoba jarak Bandung dan Jakarta menggunakan bahan bakar nabati ini dengan menggunakan pesawat CN235 FTB. Nanti kalau keberhasilan ini akan menjadi tahap awal dalam peningkatan kontribusi bioaftur di sektor transportasi udara dalam rangka meningkatkan ketahanan dan keamanan energi nasional. Sebelumnya, PT Pertamina Persero bersama ITB telah melakukan uji coba co-processing kerosen dengan minyak nabati untuk menghasilkan prototipe produk bioaftur. Uji coba tersebut meliputi titik nyala densitas, titik beku, kestabilan thermal JF-TOT, aromatik, titik kabut, LHV, hingga spesifik gravity. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita pagi ini sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dadan Kusdiana. Beliau adalah Direktur Jenderal EBTKI Kementerian SDM. Halo, selamat pagi Pak Dadan. Pagi Mas Pras. Ya, semangat pagi. Ya, semangat pagi juga ini Pak Dadan. Langsung saja kita akan membahas isu yang menarik dan ini menjadi sejarah baru ya bagi Indonesia dengan penggunaan bioaftur sendiri. Mungkin bisa dijelaskan sejauh mana nih proses keberhasilannya hingga uji coba juga berhasil dilakukan Pak Dadan. Ya, terima kasih Mas Pras. Ini sebetulnya bukan upaya sehari ya atau sebulan. Ini upayanya sudah agak panjang ya. Yeah. Kalau melihat dari perjalanannya ini dimulai sejak 2012. Kami juga waktu itu zaman Pak Menterinya Pak Jero Wacik ya. Ada kerjasama dengan Kementerian Perhubungan di 2014 kita ada MOU bagaimana mendorong pemanfaatan biofuel bahan bakar nabati khususnya untuk disubstitusi dengan aftur ya untuk pesawat terbang. Jadi proses-prosesnya bermula dari situ, kerjasama dengan ITB. ITB sebetulnya jauh lebih awal secara inisiatif sendiri mengembangkan katalis. Awalnya katalis untuk bagaimana memproduksi biofuel secara umum ya. Jadi tidak hanya untuk bioaftur tapi juga mengembangkan katalis untuk keperluan yang lain, misalkan untuk green gasoline, jadi gasolin yang berbasis bahan bakar nabati, juga untuk green diesel, jadi biodiesel, tapi yang berbasis dari bahan bakar nabati. Jadi kira-kira kerjasama awalnya dari situ atau inisiatif awalnya dari situ dari ITB, kemudian bekerjasama dengan Pertamina karena Pertamina sangat berkepentingan juga bagaimana untuk mempunyai katalis untuk produksi BBM secara umum ya di refinery. Jadi inisiatif awalnya itu adalah pengembangan dari sisi katalisnya. Nah dalam perjalanannya Indonesia juga pengembangan biofuelnya kan cukup kalau saya sih bilangnya sangat baik ya. Yeah. Kita sudah menjalankan program biodiesel kan sudah cukup panjang gitu. Nah ada beberapa inisiatif bagaimana kita mengembangkan juga biodiesel yang atau green diesel kita sebut yang bisa dicampur dalam
pola yang tidak terbatas, artinya bisa dimanfaatkan 100%. Sama juga nanti dengan bioaftur, bagaimana produknya itu harus sama dengan yang sekarang. Kalau biodiesel harus sama dengan minyak solar, kalau bioaftur harus sama dengan aftur. Jadi kira-kira seperti itu awalnya. Baik, tapi sejauh ini tantangan yang dihadapi, kita tahu tadi prosesnya dari tahun 2012 dan ini kan pengembangan terus dilakukan sehingga akhirnya kita berhasil menemukan formula yang bisa dikatakan setara dengan penggunaan afturnya sendiri untuk pesawat terbang itu. Tantangannya apa saja, Pak Dadan? Ya, saya sih kalau menurut kami ya, dari Kementerian SDM juga dari masyarakat yang terus mendorong dari sisi pemanfaatan teknologi ya. Yang pertama tentunya tantangan pertama adalah bagaimana mengembangkan prosesnya. Bagaimana supaya kita bisa mempunyai proses untuk produksi dari bioaftur ini. Ada dua hal di situ yang paling penting. Yang pertama adalah tingkat konversi supaya ini nanti menuju ke keekonomian, dan juga untuk mendapatkan spesifikasi yang memang cocok, yang tepat. Ya. Nah ini yang kuncinya adalah di proses itu nanti kan katalisnya. Katalis ini yang akan bekerja untuk merubah minyak sawit menjadi bioaftur. Jadi tantangan paling awal yang pertama adalah pengembangan prosesnya. Tantangan yang kedua adalah memastikan bahwa ini yang dihasilkan bioaftur ini adalah bahan bakar yang memang bisa dipakai gitu ya, ditunjukkan, bisa diuji. Kalau kami misalkan untuk biodiesel, kita kan juga melakukan berbagai macam uji coba ya sejak tahun 2005, 2006 gitu sampai sekarang. Setiap kita misalkan ini cerita sedikit untuk biodiesel. Setiap kita akan menaikkan campuran, misalkan dari B5 menjadi B10, itu ada uji cobanya. Kita menaikkan dari B10 ke B20 ada uji cobanya, termasuk yang sekarang untuk B30 itu dilakukan uji coba yang cukup panjang ya. Nah, tapi kan ini di darat ya. Ini kendaraannya kan relatif simpel kalau untuk lakukan uji coba. Tantangan cukup besar yang sejak 2015 kita ingin melakukan uji coba ini, karena secara produk sebetulnya bioaftur kan sudah ada di tempat yang lain ya. Tidak, di Indonesia belum ada di 2015, tapi di tempat yang lain sudah ada pada saat itu di Brazil. Nah, jadi tantangan yang kedua dari sisi uji coba, karena ini basisnya adalah pesawat, jadi kita harus mencari atau mempunyai pesawat yang bisa dilakukan uji coba. Dan alhamdulillah ini dari support dari kerjasama berbagai macam pihak ya, dari Garuda, kemudian dari Pertamina, Angkasa Pura, PT Dirgantara, ini bisa kita mendapatkan pesawat yang bisa dilakukan uji coba yang tadi sudah sama-sama kita saksikan. Nanti tantangan berikutnya adalah keekonomian. Tapi ini kan kita itu tidak perlu harus langsung tanya ini nanti ekonomis enggak gitu. Keekonomian di tahap berikutnya. Sekarang adalah tahap teknisnya dulu. Teknisnya ini bisa atau tidak, produksinya bisa atau tidak, produknya masuk enggak kepada spek. Kan kita sudah ada standarnya juga untuk bioaftur. Jadi ini secara bertahap ya, secara bertahap kita sudah melihat, menyaksikan, membuktikan bahwa bioaftur yang diproduksi oleh Pertamina, dikembangkan katalisnya oleh ITB dan Pertamina, didanai oleh BPDP Sawit, ya didukung oleh pihak-pihak yang lain, ini sudah kita buktikan bahwa ini bisa digunakan. Betul.